Belajar bahasa Quran bagian 6. Alif hamzah, ma, dan iza sebagai pelaku, kata penghubung, dan keterangan waktu. Kita review terlebih dahulu pelajaran sebelumnya berkaitan dengan kaidah bahasa. Kata nasi yang berarti manusia dari ketiga ayat tersebut ini berfungsi menerangkan kata benda sebelumnya. Dalam hal ini, an-nasi berfungsi sebagai kata sifat. Menurut kaidah bahasa Arab, kata benda yang berfungsi menerangkan tersebut berakhiran kasrah, an-nasi. Kalau ujub birabbin nasi, malikin nasi, ilahin nasi. Contoh-contoh. Babul masjidi, pintu masjid. Fana al-madrasati, halaman sekolah. Baitullah, rumah Allah. Siyajul hadaiqati, pagar kebun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab. Qul, katakanlah, a'udzu, aku berlindung, birabbil falaq, kepada Tuhan pemelihara subuh, dari syarri, kejahatan, ma, apa, khalaqa, dari kejahatan apa yang diciptakan, wa, dan, min, dari syarri, kejahatan, qasikin, malam gelap, iza, bila, waqaba, bila telah menutup atau telah menjadi gelap. Al-falaq ini berasal dari akar kata falamkak. Terdapat 4 kali di Quran dalam 3 bentuk turunan. Infalaqah artinya membelah. Falaqak, fajar. Kemudian faliqah, pembelah atau yang menjadikan terbelah. Khalaqa berasal dari akar kata khalaqab, digunakan 261 kali di Quran dalam 8 bentuk turunan. Khalaqah berarti menciptakan, kata kerja, sedangkan sebagai kata benda khalaq, pencipta, khalaq, bagian. Selanjutnya sebagai kata benda khuluq, sama dengan akhlak atau kebiasaan. Khalq, ciptaan. Khaliq, pencipta. Mukhallaq artinya yang dibentuk. Ikhtilaq, buatan. Waqabah, kata ini berasal dari akar kata waw, kaf, dan ba. Digunakan 1 kali di Quran, hanya dalam ayat ini, sebagai kata kerja. Waqabah bermakna berkembang atau menutupi. Jadi kalau malam atau gelap berkembang berarti gelap gulita. Berkaitan dengan kaidah bahasa, huruf alif hamzah menunjukkan pelaku. Jika huruf alif hamzah berada di depan kata kerja, bentuk sekarang atau fi'il mudhari atau present, menunjukkan pelaku adalah sang pembicara. Seperti a'udzu, aku berlindung. Kalau makai ta dari kata anta berarti kamu, ta'udzu, kamu berlindung. Kalau kami atau kita, nahnu, maka na'udzu artinya kami atau kita berlindung. Huruf ma atau kata ma dalam ayat ini berfungsi sebagai kata penghubung. Huruf ma atau kata ma juga dapat digunakan sebagai kata tanya, yang berarti apa. Sama dengan kata apa dalam bahasa Indonesia, yang dapat berfungsi sebagai kata penghubung dan juga digunakan sebagai kata bertanya, apa. Iza, kata iza adalah kata keterangan waktu yang dalam bahasa Indonesia sama dengan bila, bila mana, atau ketika. Kita lanjut pada ayat selanjutnya.
wa min syarri nafasyati fil uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Dari kejahatan orang yang meniup-niup pada simpulan, yang dimaksud adalah tukang sihir. Dari kejahatan orang dengki apabila ia dengki, apabila ia mendengki. Sekarang makna perlavasiyah, wa dan min dari syarih kejahatan, nafasyati orang yang meniup-niup, fi pada al-uqada pada ikatan atau pada simpul. Inilah kemudahan belajar langsung dari Al-Quran, karena Al-Quran sebagai media pembelajaran banyak mengulang-ulang kata-kata sehingga akan mudah diingat. Wa dan min dari syarri kejahatan, hasidin pendengki, idza bila dia hasada. Hasada sudah termasuk subjeknya di sini. Ia mendengki. An-nafasyati berasal dari akar kata nun fatsa, digunakan hanya satu kali, hanya di ayat tersebut sebagai kata benda. Nafafat bermakna peniup atau tukang sihir. Jadi tukang sihir itu ritualnya adalah membuat ikatan-ikatan, kemudian dia meniup-niup di situ, membacakan mantra-mantranya. Al-uqad, kata ini berasal dari kata dasar ain, kaf, dan dal. Digunakan 7 kali di Quran dalam bentuk 4 bentuk turunan sebagai kata kerja. Qadat artinya berjanji. Kemudian kata kerja kedua aqad, mengontrak, sebagai kata benda uqadat sama dengan makna ikatan, dan kata benda lagi uqud artinya kontrak, perjanjian. Hasada dan hasidi, kedua kata ini berasal dari akar kata yang sama, yaitu hasin dan dal. Digunakan 5 kali di Quran dalam 3 bentuk turunan sebagai kata kerja hasada, artinya mendengki, dan sebagai kata benda hasad, kedengkian. Kemudian sebagai partisip aktif hasid, artinya pendengki. Sekian untuk pembelajaran pada bagian kelima ini. Kita akan lanjutkan pada pembelajaran bahasa Quran bagian ke-6. Terima kasih. Syukran.